Selamat pagi, Ibu Aduh, Guru. selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu Guru. Energi James emang luar biasa pagi ini. Kamu kenapa James butterfly era? Atau gimana? Butterfly apa, Bu? Itu berbunga-bunga jatuh cinta. Itu kan aja kupu-kupu ya, Bu? Bukan, aduh kamu ini. Gimana kabarnya? Sehat, Bu? Baik, Bu. Sehat. James sehat, James. Alhamdulillah sehat, Bu. Puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan juga. Oke, sebelum itu Ibu mau cek kerapian dulu. Tolong cek ini bajunya, jilbabnya buat yang cewek. Kursinya ini kalau misalnya Ibu kayak lihat mereng-mereng ini, tolong dilurusin ya. Boleh, Bu. Ya, oke James pintar. Ini Zaki juga. Tolong Zaki itu bajunya agak dingin dikit. Iya, pintar anak Ibu. Oke, di sini Ibu mau tanya siapa ketua kelasnya? Lutfi. Ibu Lutfi ya. Oke, tolong Lutfi pimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai kelas, ada baiknya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa di mana? Amin. Oke, Ibu cek hadiran dulu ya. Mira, Hadir Bu, Lutfi, Baik, Bu. Asya, hadir Bu. James, Hadir, Bu. Nisa. Gak hadir Bu. Nggak hadir ya? Dia kemana? Sakit atau gimana ini? Katanya bantu mamanya kerja, Bu. Oh iya, ya Allah, berbakti sekali dia ya. Kemudian Ekanta, Hadir Bu. Nesya, Hadir Bu. Rifda, Hadir Bu. Zaki. Ya, saya, Bu. Siapa yang belum dipanggil? Hadir Bu. Siapa nama kamu? Algita. Oh iya, Algita ini dibalikin namanya. Oh iya, Algita hadir berarti ya. Berarti yang nggak hadir cuma Nisa ya? Ya, Bu. Aduh, Nisa ini nggak disiplin banget. Tapi dia bantu orang tuanya nggak apa-apa lah ya. Ya, Bu. Oke, sebelum kita lanjut proses pembelajaran kita hari ini, Ibu pengen buat kesepakatan kelas. Setuju nggak? Setuju. Serius ya, Mes? Iya, Bu, serius. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu pengen anak-anak Ibu semua simpan HP-nya. Jangan ada yang main handphone, oke? Biar kita fokus mendengarkan Ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini. Terus kalau misalnya anak-anak Ibu pengen bertanya, silakan ajukan tangannya, angkat tangannya, terus bertanya. Oke, James? Kalau ini tulis, Bu? Ya, angkat kaki, jangan. Oke? Oke, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, Ibu pengen nanya sama anak-anak Ibu. Pernah nggak kalian itu lihat suatu tempat yang kondisinya beda jauh banget sama tempat yang satunya lagi? Ibu kasih contoh nih ya. Misalnya di daerah kita nih di Cendrawasih. Di Cendrawasih itu kalau misalnya hujan dikit pasti langsung ada genangan gitu nggak sih? Iya. Hujan 1 jam, 2 jam, 3 jam langsung ada genangan. Di Cendrawasih itu kalian lihat ada tempat apa aja? Jualan atau apa? Jalan, toko, Terus apa lagi? kafe, Iya, fotokopi, kriwau. Pokoknya banyak sih yang jualan ya. Terus kalau datang hujan pasti tergenang kan airnya. Kalau kalian lewat di situ pasti terciprat kan. Iya. Nah, ada satu tempat lagi, satu wilayah lagi. Contohnya di rumah Ibu nih, daerah Tabing. Di sana walaupun hujan 5 jam aja nggak ada genangan. Itu kenapa coba? Ibu tanya nih, siapa yang mau katakan? Kalau nggak Ibu tunjuk. Saya Bu. Kenapa? Mungkin karena drainasenya lancar satu, terus datarannya lebih tinggi, terus struktur bangunannya lebih tertata gitu Bu. Jadi Iya. alirannya lancar gitu. Selain itu apa James? Kamu ada nggak pendapat lain? Selain yang dibilang teman kamu tadi. Sebenarnya udah dijelasin ini Aldita untuk mana drainase kayak saluran airnya itu telah terstruktur oleh baik, pengelolaannya itu oke. Berarti tempat perumahan Ibu tuh telah dikelola oleh dari masyarakat sendiri. Meskipun kita dikelola sama pemerintah kayak dari RT RW gitu kan, kalau nggak ada bekerja sama dengan masyarakat sendiri tentu saja itu bisa jadi bumerang ke kitanya. Jadi bisa bikin banjir. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dong. Oke, coba kalian lihat ini dulu ya. Wih, pengen pantai. Kamu pengen ke pantai dong, Nes?
Nah, di sini ada gambar nih. Coba perhatiin murid-murid ibu ke depan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Di sini ada gunung, kota macan, ada pantai, ada daerah banjir, ada desa. Coba kalian amati, kalian perhatikan. Di gunung itu ada apa ya? Coba lihat gambarnya. Ada tenda, ada pohon, ada rumput, ada tanah, ada awan, ada salju, datarannya tinggi, ada langit. Terus di sana cuacanya gimana kalau di gunung itu? Itu gersang, cerah. Kok gersang? Di gunung emang gersang ya, Dingin. Yang di gambar ketiga bu, kayak gersang kali apalagi katanya. gunung yang pertama itu di atasnya ada Itu dingin, Bu. Iya, yang pertama tuh dingin. Dingin gitu ya. Iya. Sejuk. Kalau kota macet ini apa yang kalian lihat? Ada mobil. Mobil, sempit-sempitan, Ada bus. Pasti Iya. panas banget gak sih? panas. Apa yang pernah kena macet di sini? Iya, di sini tempat Oh, Jabes tinggalnya di mana? Dia nek. Dia anak Bogor, Bu. Oh, dia anak Bogor. Dia ada panjangnya ini gambar ketiga. Dapat Jabes. Hah? Ini gambar apa? Itu gambar pantai, Apa aja yang ada di sini Jabes? air, awan, pohon, pasir, Batu. Batu. pohon Kamu kelapa. sering nggak ke sini? apa? Pantai sering nggak? Sering lah, Pantai mana? bentar. Keren banget. Kasih apresiasi. Jaki, ini gambar apa ini Jaki? Kena banjir bu, Kena banjir. Apa aja yang kamu lihat di sini? anak-anak Anak-anak ngapain dia? Minta ubat. ada basah itu sepinggul. Apain dia sedih? Airnya bu, Oh iya. ya, Rumah kamu pernah kena banjir? ya rumah. Sering bu, Sering? Ya. Aduh, kenapa penyebabnya apa coba? karena dulu bekas rawa bu. Rawa. Iya. Angger dong. Apa? Wah, Angger. Aku sih ini ada Facebook emang jalan asbun banget ya. Asbun apa, Bu? Di sini ini apa? Apa aja yang ada di desa ini? Ada sawah, Ada bubuk. ada ibu, ada Ada. jalan. Ya. Di sini gimana? Kalau misalnya apa perbedaan tinggal di desa sama ini kota macet ini? Kalau di desa lebih terjauh, kalau di kota tuh gerah-gerah gitu. Di desa ada macet bu. Oh iya. Ya, udah sih polusi di desa udah lah, di desa Lebih sejuk. Udah panas. Kita sekalian anak ibu ini semua. Nah, jawaban anak-anak ibu tadi sudah masuk ke dalam konsep esensial geografi. Dalam geografi, kita nggak cuma melihat apa yang ada di suatu tempat tersebut, tapi juga kenapa bisa begitu dan bagaimana hubungannya antar tempat. Oke anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang konsep esensial geografi. Tolong perhatiin ya. Sepatu ibu lucu deh. James. Tadi kita belajar apa? Konsep esensial geografi. Sebelum ibu menjelaskan tentang konsep esensial geografi, ibu mau kasih kata kunci buat anak-anak ibu sekalian. Coba perhatiin dulu ya. Bu, izin ke toilet bu, Kenapa Jaki? udah sasa. Betul. Oh, kamu mau ke toilet? Boleh, boleh. Bahasa Indonesia yang baik dan benar Zaki. Apa ya Jaki? Kebelet ke? Boleh, hati-hati ya Jaki.
Oke, anak-anak ibu, di sini ada 10 kata kunci. Coba kita baca sama-sama. Yang pertama ada apa? Konsep lokasi, konsep jarak, keterjangkauan, pola, ontologi, aglomerasi, nilai guna, interaksi dengan terdependensi, diferensiasi area, keterkaitan ruang. Nah, yang 10 ini merupakan konsep esensial geografi. Jadi ibu pengen anak-anak ibu itu coba kalian cari di buku kalian masing-masing, buku paketnya. Coba kalian Dulu, lihat Ibu. apa yang dimaksud dengan konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, atau apa yang misalnya James, aku tahu bu konsep lokasi itu apa, menurut aku gini, boleh. Ibu kasih waktu 5 menit, 3 menit aja deh. Oke? Silakan lakukan. Oke, udah ketemu anak-anak ibu? Benar Bu. Oke, ini siapa yang mau angkat tangan atau ibu tunjuk aja? Tunjuk Bu. Ibu tunjuk ya. Tolong James, kamu maju ke depan, kamu tuliskan apa itu konsep dari lokasi. Dari misalnya aja James. Oke. Jadi sini ibu dan kawan-kawan saya akan menjelaskan dalam konsep lokasi. Konsep lokasi itu adalah Intinya aja. letak suatu objek di muka bumi, Bu. Oke. Aduh, tulisannya luar biasa sekali ya James. Jadi konsep lokasi menurut teman kita James yaitu letak suatu objek di muka bumi. Benar apa enggak? Benar. Oke, coba beri A+ buat James. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya ibu pengen si Asya. Asya maju ke depan. Kamu pengennya konsep mana Asya? Konsep Konsep- jarak. Konsep jarak. Jarak hubungan ya. Itu kode Mas sih. Zoom agak ke sini ya. Sama tulisan mana? Itu J sama tapi ini LDR. Ya Allah, lagi ya tulisan. Ini apa Asya? Konsep jarak adalah menjelaskan jauh atau dekatnya suatu jarak suatu tempat. Oke. Jadi menurut Asya Itu- konsep jarak itu menjelaskan jauh atau dekatnya suatu tempat ya Asya. Itu tempatnya kok pasti. Iya, Bu. Tempatnya pasti. Tulisannya itu sangat mudah dibaca ya. Oke, ini yang terakhir nih. Ibu pengen Rifda deh. Rifda tolong maju ke depan. Kamu pengen? Kamu taunya konsep apa? Konsep jarak. Konsep pola. Konsep pola. Ini ya. Kepala hubungannya ini. Pola hubungan. Nah, ya coba kamu tulis. Nanti kita perbandingkan ya. Yang kalian tulis sama yang akan ibu paparkan. Bintang-bintang di kita dikasihnya kurung kosis konsep pola. Kamu yang James ya. Nono ya James. Gede banget gue. Bentuk. Bentuk apa sih? Aku bingung. Untuk lebih besar pula tulisan. Malas gitu sih bu. Gak apa-apa. Cukup gak papan tulisnya? Gak apa-apa. Udah, Bu. Udah, jadi menurut Rifda, apa ya Rifda? Konsep pola adalah Bentuk atau persebaran fenomena di permukaan bumi. benar Jadi apa benar? hitungannya. Benar, dong. Jadi bentuk pertebaran itu kenapa bentuk atau pertebaran? Bentuk apa? Nanti ya James, nanti bakal ibu jelaskan. Soalnya ini menurut pendapat kamu.
Jadi ini bisa benar, bisa salah. Jadi benar atau salah, Bu? Nanti kita lihat, oke? Oke. Oke, tadi ini udah ada 3 konsep yang telah dikemukakan oleh teman kalian. Jadi coba lihat di sini. Di sini ada 10 konsep esensial geografi kan. Yang pertama yaitu ada konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, terus ada konsep interaksi dan interdependensi, kemudian ada konsep diferensial, dan ada konsep keterkaitan ruang. Oke, di sini yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi ini menjelaskan posisi tempat di permukaan bumi baik secara absolut, koordinat maupun relatif atau letak terhadap wilayah lain. Kemudian di sini ada konsep jarak. Tadi siapa yang konsep jarak ini? Yang tulisan di sini. Siapa? Ya, kalau kamu baca ini siapa konsep jarak apa? Berkaitan dengan seberapa jauh suatu tempat dan pengaruhnya terhadap interaksi manusia. Nah, pendapat kamu tadinya apa? Jauh atau dekatnya suatu tempat. Jadi masih masuk ya? Iya, Bu. Oke, kemudian ada konsep keterjangkauan di mana menunjukkan kemudahan suatu wilayah untuk dicapai yang dipengaruhi oleh sarana transportasi dan kondisi modern. Kemudian ada konsep pola dan konsep morfologi. Tolong Mira baca. Apa, Bu? Ini Bu. Aduh. Ini ya, Ibu. Konsep pola dan konsep morfologi. Konsep pola itu digunakan untuk melihat susunan atau persebaran fenomena seperti pola pemukiman atau jaringan jalan. Kemudian itu ada yang konsep morfologi. Itu konsep itu berkaitan dengan bentuk permukaan bumi seperti gunung, dataran, dan pantai, Bu. Oh, pintar Mira. Kemudian Ibu pengen konsep aglomerasi sama konsep nilai guna itu dibaca sama Lutfi. Ibu, bilang ya. Oke, silakan Lutfi. Konsep aglomerasi menjelaskan pemusatan aktivitas manusia di suatu wilayah, misalnya di kota besar yang menyebabkan kemacetan. Kemudian konsep nilai guna memanfaatkan suatu wilayah bagi kehidupan manusia, seperti pantai untuk pariwisata atau laut untuk perikanan. Oke, baik. Selanjutnya yang 3 tersisa, Ibu pengen Nesya deh. Nesya murid Ibu yang paling pendiam. Kalau baca ini konsep interaksi, konsep diferensial, sama konsep keterkaitan ruang. Ibu, konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan hubungan saling ketergantungan antara negara. Lalu ada konsep diferensial menjelaskan perbedaan karakteristik antar wilayah seperti perbedaan desa dan kota. Yang terakhir konsep keterkaitan ruang yang menunjukkan bahwa perubahan di satu wilayah dapat mempengaruhi wilayah lain, seperti banjir akibat kerusakan lingkungan di daerah dulu. Baik, terima kasih Nesya. Jadi 10 konsep esensial geografi itu pengertiannya ini ya. Jadi kalian harus tahu apa itu 10 konsep esensial geografi. Oke anak-anak Ibu? Biar mudah untuk dihafal, jadi Ibu akan kasih tips nih biar kalian gampang hafal konsep lokasi itu apa, konsep jarak itu apa. Jadi kalau konsep lokasi itu kalian perlu mengingat itu letak suatu tempat, yaitu tadi ada 2 kan, absolut sama relatif. Kemudian kalau jarak kalian perlu ingat jauh dekatnya suatu tempat, kayak yang ditulis sama si Asya tadi. Kemudian yang ketiga yaitu keterjangkauan. Kalian ingat aja mudah atau sulitnya suatu lokasi dicapai. Kalau pola, susunan atau persebaran fenomena di permukaan bumi. Kalau morfologi, bentuk permukaan bumi. Ada apa tadi? Gunung, dataran, dan pantai. Nah, terus kemudian ada aglomerasi. Kalian perlu mengingat pemusatan aktivitas di suatu wilayah tersebut. Kemudian ada nilai guna, manfaat suatu wilayah bagi manusia, dan ada interaksi dan interdependensi. Itu kalian perlu mengingat hubungan dan saling ketergantungan antar wilayah. Kemudian yang 9 itu perbedaan karakteristik antar wilayah, dan terakhir ada hubungan antar fenomena dalam ruangan. Oke, udah paham kan anak-anak Ibu? Ya, Bu. Belum, Ya. Bu. Kenapa belum James? Karena dari konsep 10 konsep ini apa sih yang urgensi dan esensial itu sendiri? Coba teman-teman yang lain, ada nggak yang tahu? Apa tadi sih? Esensial, urgensi dan esensial 10 konsep ini.
Coba Iya. jelaskan maksudnya apa James? Oh, yang paling penting yang di antara Nah, dari pola konsep ini kan ada lokasi jarak kejangkauan, pola psikologi, aglomerasi, ada lingkungan, referensi dan Yang paling interferensi, penting itu apa? referensi keterkaitan ruang. Iya. Nah, audiensi dari 10 konsep ini tuh seperti apa dalam geografi? Ada yang bisa jawab nggak? Ada kok, saya kok. Mira, oke boleh Mira. Saya mencoba menjawab ya, buat takut nanti salah ya James. Ya. Salah berangkat ya James. Kalau menurut Mira itu yang paling penting semuanya Bu, karena semuanya saling berkaitan. Contohnya lokasi. Nanti berkaitan dengan konsep jarak itu kan antara lokasi ini dengan lokasi ini Bu, kan saling berhubungan sampai Ya. pada konsep keterkaitan ruang. Jadi tidak ada yang paling penting karena semuanya penting James. Ya Kalau- gitu James, pendapat teman kamu. Dan benar yang apa kata Mira, semua dari 10 konsep esensial geografi itu James, itu penting. Nggak ada yang mana yang paling penting, nggak ada, semuanya berkaitan. Oke, jadi semuanya itu penting ya James, dari konsep lokasi sampai yang ke 10 konsep berkaitan. Nah, oke, coba kasih aplaus buat Mira dulu sampai James. Oke, Ibu rasa anak-anak Ibu semua sudah paham tentang 10 konsep esensial geografi. Siapa dulu gurunya dong? Iya, Ibu kan. Di sini Ibu akan kasih lembar tugas buat murid-murid Ibu. Tolong dikerjakan. Berkelompok Itu kalau enggak, ini individu. Allah. Individu ya. Nggak bawa pulpen. Nggak bawa pulpen Bu. Kamu sekolah nggak bawa pulpen ya, Mes? Kamu ini. Nah, coba dibaca dulu lembar tugasnya. Di sini ada nama, ada kelas, tolong diisi namanya, kelasnya ini kelas berapa, tanggal hari ini. Di sini ada petunjuk. Yang pertama yaitu pilih satu fenomena geografi yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan konsep esensial geografi yang sesuai. Kemudian jelaskan dengan singkat dan jelas. Ngerti nggak? Atau perlu Ibu jelaskan? Ngerti Bu. Ngerti. Jadi James, coba kamu pilih fenomena apa yang ada di dekat rumahmu. Kemudian tentukan fenomena itu masuk ke dalam konsep apa dari 10 konsep ini. Udah Bu, kalau nomor 1 tuh longsor, nomor kedua itu konsep morfologi, nomor 3 penjelasannya itu. Sabar ya James, tunggu. Ibu kasih waktu dulu. Kamu ini kayaknya pintar sekali Ibu lihat. Dia juara umum kok. Oh iya pantes. Pernah ikut olimpiade olimpiade. Juara 1 olimpiade. Aduh keren banget. Ibu dengar kamu tingkat nasional ya? Iya. Iya keren banget Jawa sini. Tapi tunggu ya James, teman-teman kamu belum membaca lagi. Ibu kasih waktu 3 menit cukup anak-anak Ibu? 5 menit Bu. 5 menit. Oke. Silakan dibaca dan dijawab. Jadi Ibu pengen buat anak-anak Ibu setiap kelompok itu mendiskusikan, satu kelompok itu mendiskusikan 2 fenomena geografi dan kaitkan ke 10 konsep esensial geografi. Oke, paham nggak? Paham. Paham ya. Jadi minimal 2 fenomena geografi. Diskusikan dari sekarang. Langsung aja Bu.
Kamu nggak perlu diskusi. Oke, boleh James. Silakan James. Oke, baiklah anak ibu. Tadi setiap kelompok udah maju ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4 ya. 5. Tadi ini kelompok siapa yang jawab? Kelompok aku dan Asya, Ibu. Wih, ini ada fenomena jarak perubahan jarak Perumahan A ke B 2 km itu konsep jarak. Kalau konsep 2 Ibu, bencana longsor, kerentanan tanah masuk dalam konsep morfologi. Ibu mau tanya sama kelompok yang lain. Iya Ibu. Fenomena yang satu ini benar nggak masuk ke dalam konsep jarak? Benar. Nah, berarti James sama Asya pinter ya, udah paham ya. Yang kedua ini Bencana longsor, kerentanan tanah itu masuk konsep morfologi. Benar. Benar. Oke, berarti udah paham sama Yeay. konsep. Ini tadi kelompok Eka dan Mira. Ini ada fenomena apa tadi? Perumahan yang mengikuti jalan lintas. Berarti perumahannya itu jalan mengikuti jalan lintas. Itu tolong ubah kalimatnya dong yang dibaca. Gak apa-apa, yang penting udah paham kan? Ini masuk ke konsep Oke. Berarti benar ya ini. Nah, kemudian ini coba bagi Kerjasama Indonesia. Kerjasama Indonesia dan Singapura, ekspor dan impor itu konsep interaksi dan kompetensi. Yeay. Ini kelompok siapa tadi? Di mana? Kelompok Ini fenomenanya ada Banjir di daerah hilir. masuk ke konsep Benar. Benar. Yang ini Perbedaan bentuk lahan pegunungan dan dataran rendah itu konsep morfologi. Benar. sabar James, satu ya. Kamu sudah lapar ya? Ada nggak masuk ke soal OSN? Oke, ini Alih fungsi lahan. Lutfi ya. Ya. Alih fungsi lahan. Itu. Alih fungsi lahan. Ini tulisan kamu sendiri. Sawah, sawah dan perumahan. Lutfi, Konsep. nama kamu nama Lutfi. Lutfi yang jawab. Benar. Ini benar. Izin nanya Ibu, ya masuk nilai Tunggu, guna. ini satu lagi James, sabar. Ini baca Lutfi. Pusat perbelanjaan dibangun di pinggir jalan utama. Konsep nilai guna. Harus pakai nada gitu ya. Konsep nilai guna mau ngajak ke konsep lokasi. Ih, Yang mana? jangan buat salah. Nilai guna juga bisa loh. Nilai guna kan dia alih fungsi. Ayo mana nih? Dia masuk konsep lokasi atau konsep apa nih
nilai guna. Kenapa konsep lokasi? Fungsi bukan suatu letak gitu loh. Iya. Jadi ini salah ya? Betul. Kok Gimana? kok ibu yang bingung bu? Jangan makan. Itu nilai guna nggak sih? Sama kayak tujuh. Iya kan? Iya. Gimana Mira? Salah. Bukan konsep lokasi. Sama gue suka ditambah. Ya, salah. Yeay. Poin untuk Belum paham Oh, Lutfi belum paham. Dihukum bu di depan joget. Jangan dong. Biar FPP. Jadi ini masuk ke konsep nilai guna yang baik. Dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan, sebagian besar itu sudah benar. Kalian sudah mengaitkan fenomena geografi dengan konsep esensial geografi. Yeay. Tadi itu yang salah cuma kelompok Lutfi ya, yang nomor terakhir. Tadi itu masuk ke konsep nilai guna yang baik. Guna-guna. Ya Bu. Oke, jika masih ada yang keliru itu wajar sih, karena itu adalah suatu proses Belajar. yang penting sekarang kita sudah memahami bahwa setiap fenomena geografi dapat dianalisis menggunakan 10 konsep esensial geografi ini. Oke, udah masuk ke refleksi. Setelah kita belajar hari ini, coba kalian renungkan. Berdoa bu. Yang pertama bukan. Coba kalian, apa sih nama bahasa gaulnya kalau direnungkan itu? Dipikirkan secara dalam. Dipikirkan secara mendalam. Secara logika. Secara logika, apa James? Apa nih? Apa yang tadi? Mikirkan secara logika. Udahlah James kamu ini. Ya pokoknya yang tadi. Yang pertama yaitu apa yang sudah kalian pahami tentang konsep esensial geografi. Yang kedua, konsep apa yang paling mudah dan paling sulit dipahami. Dan yang ketiga, apakah kalian bisa menemukan contoh konsep geografi di lingkungan sekitar. Jadi coba kalian renungkan, nanti ibu tanya nih. Kalau di sini daerah banjir itu konsepnya mesti ada itu, jadi itu morfologi seperti saluran mampet, air yang meluap, itu masuk konsep morfologi. Dan bisa dikaitkan juga dengan konsep ruangan, karena dalam banjir itu kan berbeda-beda dalam ruangan tempat, itu bisa dikaitkan dengan konsep ruangan. Terus selanjutnya untuk konsep nilai guna itu sebenarnya untuk konsep nilai guna ini bisa dikaitkan dengan konsep lokasi seperti yang tadi ini. Lutfi itu sebenarnya bisa juga konsep lokasi, tapi untuk yang dijelaskan poin apa itu lebih tepat dari konsep nilai guna. Lalu selanjutnya dalam konsep peta. Lanjut ya Mas. Lalu kalau di konsep pola itu bisa dikaitkan dengan konsep jarak dan konsep konsep jarak, konsep pola dan konsep jarak lokasi ini berkaitan satu sama lain. Kenapa begitu? Karena pola itu terbentuk adanya jarak dan lokasi. Oh iya, pola juga bisa dikaitkan dengan konsep ruangan. Konsep ruangan itu juga bisa mengaitkan dengan konsep pola karena dalam pola itu pasti ada ruang. Lalu selanjutnya konsep interaksi dan interferensi. Lalu konsepnya itu kan itu berbanding terbalik dengan konsep diferensiasi. Kalau konsep diferensiasi itu kan lebih ke desa antar kota. Sedangkan kalau konsep interaksi dan interferensi itu ada di luar antar negara. Jadi gitu Bu. Untuk konsep ini telah paham. Tapi untuk keterkaitan semuanya dari 9 konsep ini menurut Jam itu telah dituangkan dalam konsep keterkaitan ruang. Jadi dia masih penasaran siapa yang mengemukakan 10 konsep ini? Apakah ada penemunya? Siapa yang mengemukakan konsep ini? Oke, itu ada penemunya James. Namanya siapa itu? Itu konsep esensial geografi. Minggu besok kita akan mempelajari itu lebih dalam. Oke, James. Oke, beri aplaus buat James. Oke. Dan tidak bikin apa? Oke, Ibu simpulkan bahwa anak-anak Ibu sudah paham tentang 10 konsep esensial geografi ya. Coba tepuk tangan lagi. Yeay, langsung lulus Bu. Apa? Langsung lulus. Jangan dong. Kamu baru Gak sabar pengen warnain baju putih. Gak boleh lagi ya. Oke, sebagai tindak lanjut kalian diminta untuk mengamati lingkungan sekitar rumah masing-masing, temukan minimal 5 fenomena geografi, lalu tentukan konsep esensial geografi yang sesuai dan jelas secara singkat. Tugas ini dikumpul di pertemuan berikutnya James, sama pertanyaan kamu tadi bakal Ibu jelaskan di materi berikut. Oke Ibu, Oke. Ibu siswanya ada yang loh, jangan dia ke aku terus aku jadi Iya, soalnya kamu itu murid Ibu yang paling Ibu sukai, karena kamu itu debat aktif banget. Oke, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Semoga materi yang Ibu jelaskan tentang
konsep Tahan esensial dulu. geografi dapat bermanfaat. Oke, jika ada kata-kata ibu tadi yang salah, ibu minta maaf ya. Terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Siang, Ibu.